Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuraini dengan NPM 23312243 kelas IF 23FX. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi backtracking. Nah, jadi apa sih backtracking itu? Jadi, backtracking itu adalah salah satu teknik pemrograman untuk menyelesaikan masalah dengan cara mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis. Jika suatu solusi tidak memenuhi kriteria, algoritma ini akan mundur ke langkah sebelumnya untuk mencoba jalur lain. Lalu ada konsep dasar backtracking. Yang pertama itu pohon solusi. Representasi semua kemungkinan solusi berbentuk pohon. Setiap cabangnya mewakili pilihan. Lalu ada kondisi penerimaan atau bisa disebut base case. Jika suatu solusi memenuhi syarat, maka solusi tersebut diterima. Lalu ada pruning, memangkas jalur yang tidak mungkin menghasilkan solusi untuk menghemat waktu. Lalu ada cara kerja backtracking. Yang pertama itu dimulai dari titik awal, root, lalu coba solusi secara rekursif. Jika solusi valid, lanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak valid, kembali ke langkah sebelumnya. Ulangi sampai semua kemungkinan dicoba atau solusi ditemukan. Nah, contoh masalah yang diselesaikan dengan backtracking itu ada n queen problems, menempatkan n ratu di papan catur, ukuran n kali n tanpa saling menyerang. Lalu sudoku solver, mengisi teka-teki sudoku dengan angka valid. Lalu ada maze solving, itu untuk menemukan jalur dari titik awal ke tujuan dalam labirin. Lalu ada permutasi, yang menghasilkan semua kemungkinan urutan elemen dalam array. Nah, ini ada contoh codingan dari Python, contoh dari permutasi. Kita akan jelaskan sedikit tentang codingan ini. Nah, pertama itu ada def permute nums, def backtrack start, if start, len nums, result, append nums, return. Nah, ini gunanya itu adalah untuk ngecek apakah semua elemen ini udah diproses. Kalau misalnya udah, salinan permutasinya disimpan ke dalam result. Lalu ada for i in range start len nums, num start, nums i, num start. Nah, ini gunanya itu untuk nuker elemen di posisi start dengan elemen posisi i. Lalu ada backtrack start tambah 1. Nah, itu fungsinya itu memanggil backtrack untuk memproses ke posisi berikutnya. Lalu ada num start, nums i sama dengan nums i, num start. Nah, ini fungsinya itu mengembalikan elemen ke posisi semula karena prosesnya selesai atau backtracking gitu. Terus ada result. Result itu menyediakan tempat untuk menyimpan semua permutasi yang dihasilkan. Lalu ada backtrack 0. Itu fungsinya memanggil backtrack untuk memulai proses permutasi dari indeks pertama. Lalu ada return result, itu setelah semua permutasi ditemukan, result yang berisi permutasi dikembalikan sebagai hasil fungsi.
Terus ada nums 1 2 3. Ini elemen-elemen yang bakalan dipermutasi. Lalu ada permutation permut nums. Ini untuk fungsi untuk memanggil num sebagai argumen. Terus hasilnya bakal disimpan di variabel permutation. Lalu ada for perm in permutation print perm. Nah, ini form perm in permutation itu dia akan mengulang setiap permutasi yang ada di dalam list permutation. Lalu print perm itu untuk mencetak simulasi satu persatu ke layar. Nah, ini itunya hasilnya bakal kita running ya. Nah, output dari codingan ini tuh nunjukin semua cara berbeda untuk nyusun angka. Jadi ini ada 6 kemungkinan gitu. Yang pertama 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 3 2 1, 2 3 1, 3 2 1, 3 1 2. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaklumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.